Cerita dimulai dari memperlihatkan karakter tua yang tengah terlihat kelelahan sambil memegang pedang. Pak tua tersebut tampak kecewa dengan usianya yang telah senja dibandingkan dengan pencapaiannya hingga saat ini. Hingga terbesit pikiran bahwa kehidupannya adalah sebuah kesalahan. Di saat Pak tua tersebut beristirahat dan meratapi nasib, nampak sekawanan monster datang menghampiri Pak tua tersebut. Dan pertarungan antara Pak tua dan monster tersebut tidak dapat dihindari. Sambil bertarung, Pak tua berpikiran, mungkin player lain seusianya saat ini sudah menjadi dewa pedang, atau bahkan menjadi malaikat pedang. Sementara Pak tua saat ini masih menjadi pendekar berpedang biasa saja. Pak tua teringat saat dirinya masih kecil, dia tidak memiliki keluarga, dibesarkan di panti asuhan, dan bahkan guru panti asuhannya dibunuh oleh monster. Didapati nama Pak tua tersebut bernama Sang Hyun. Bahkan teman-temannya di panti asuhan ikut menjadi korban kebrutalan monster-monster tersebut. Monster-monster ini sudah mengambil semuanya dariku, ucap Sang Hyun dalam hati. Saat detik-detik terakhir Sang Hyun akan dibunuh monster, datanglah seorang pahlawan yang menyelamatkannya dan membunuh para monster. Dan sebuah keajaiban terjadi. Semenjak saat itu, Sang Hyun yang terselamatkan oleh pahlawan tersebut, dia ingin untuk menjadi seperti dirinya suatu saat nanti. Sang Hyun yang telah dewasa, kini mulai ikut bertarung dan membantai para monster. Namun, setelah sekian lama berjuang membasmi monster, Sang Hyun tidak merasa mengalami peningkatan kekuatan dalam dirinya. Hingga akhirnya, rekan-rekan petarungnya ikut mati satu persatu. Dan Sang Hyun, dirinya merasa tidak bisa melakukan apapun. Kini Sang Hyun sudah mulai menua, usia sudah menginjak 55 tahun. Dia merasa putus asa akan semua perjuangannya yang sia-sia. Hingga dia berpikiran lagi bahwa hidupnya adalah sebuah kesalahan. Dan Sang Hyun berpikiran, andai saja dia bisa mengulang waktu mudanya. Chapter 1. Player Scene Sang Hyun. Kilas balik perjuangan Sang Hyun saat berhasil membunuh para monster di dungeon. Saat ini dia telah berusia 55 tahun dan telah menjadi seorang pendekar pedang selama 30 tahun. Namun selama itu, pencapaian terbesarnya hanyalah menjadi player top 100 di negaranya. Itu bukanlah pencapaian yang membanggakan untuk seorang player di usianya saat ini. Saat di dalam dungeon, Sang Hyun mendapatkan reward berupa sebuah buku. Dia bertanya-tanya, apakah ini merupakan skill book? Kemudian dari arah samping Sang Hyun muncul kilatan, dan muncullah konstelasi Late Bloomer. Konstelasi Late Bloomer datang untuk mengucapkan selamat atas kegigihan dan keberhasilan Sang Hyun dalam menuntaskan dungeon. Late Bloomer merupakan konstelasi yang menjanjikan kekuatan meningkat 2 kali saat player mencapai level ke-850 dan menjanjikan kekuatan meningkat 3 kali saat player mencapai level ke-900. Namun, hingga usia tua saat ini, Sang Hyun masih baru mencapai level ke-650. Itu artinya konstelasi Late Bloomer masih belum memberikan keuntungan apapun kepada Sang Hyun. Devour Artifacts, memakan artefak. Ya, hanya skill itu yang aku dapatkan semenjak terbangkitkan, ucap Sang Hyun dalam hati. Selama 30 tahun ini, aku telah memakan banyak artefak, memasaknya, merebusnya, bahkan memakannya mentah-mentah. Tidak ada manfaat atau peningkatan yang didapatkan dari skill memakan artefak ini. Hingga di ujung waktu, setelah 30 tahun, Sang Hyun menyadari skill Devour akan aktif apabila artefak tersebut sesuai, dan mana dari artefak tersebut sinkron. Konstelasi Late Bloomer mengatakan bahwa ada informasi yang sangat terbatas terkait skill yang tersedia, dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. Karena kamu masih punya banyak waktu, mari kita mulai sinkronisasi mana lagi, ucap Late Bloomer. Mendengar hal tersebut, Sang Hyun naik pitam dan membentak Late Bloomer. Banyak waktu apanya? Aku sudah tua begini, sudah tidak punya banyak waktu, goblok, bentak Sang Hyun. Jika saja aku sudah punya anak saat umur 30, mungkin anakku sudah berumur 30 saat ini. Jika saja aku punya anak lebih awal lagi, mungkin kini aku sudah menjadi seorang kakek, lanjut Sang Hyun. Sang Hyun berkata kepada Late Bloomer bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja,
Sang Hyun merasa bahwa hidupnya penuh dengan penyesalan. Aku tidak bisa melupakan sosok pahlawan yang dulu telah menyelamatkanku. Dan aku sudah berusaha sangat keras untuk menjadi seperti dia, gumam Sang-hyun. Namun kini aku telah kecapekan, aku sudah tua, andai saja bisa sedikit muda lagi. Bagaimanapun, aku akan segera pensiun. Sang Hyun berencana untuk mengakhiri kontrak dengan konstelasi late bloomer saat ini juga, agar dia bisa terlepas dari ikatan. Namun, ketika hendak melepaskan kontraknya, tiba-tiba Sang Hyun dikirim ke proses regresi. Kemudian scene berpindah ke percakapan sosok pria dan wanita yang sedang mengobrol di taman. Pria tersebut merupakan seorang reporter bernama The Player G, atau nama aslinya Park Jong-min. Dan wanita tersebut merupakan sebuah CEO pada sebuah perusahaan. Wanita tersebut bernama Hyunjong. Pria dan wanita tersebut terlihat sedang membicarakan soal kemunculan gate, dungeon, dan fenomena-fenomena lain. Kemudian scene beralih ke sebuah kamar ketika Sang Hyun kembali bangun dari kesadarannya. Sang Hyun menyadari bahwa dirinya telah berhasil regresi atau kembali ke masa mudanya. Aku sudah berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi selama 4 hari ini. Namun, hal ini masih membuatku bingung. Namun yang jelas, kini aku sudah kembali ke usia 25 tahun. Gumam Sang Hyun, aku telah terbangun pada tubuhku saat berusia 25 tahun. Bukan lagi tubuh usia 55 tahun. Namun dengan semua ingatan kehidupanku selama 55 tahun, ini semua mungkin karena keajaiban dari konstelasi late bloomer. Tidak ada penjelasan lain. Ini semua masih membuatku bingung. Namun tak apalah. Ayo, coba lihat apa yang terjadi di luar. Sang Hyun memegang sebuah Venomoth's Dagger. Senjata tersebut bertipe perunggu, memiliki daya serang 17, dan efek kelincahan 10. Dengan perasaan antusias, Sang Hyun hendak melahap dagger tersebut. Yang paling penting, apa skill tersembunyi di dalam dagger ini? Proses sinkronisasi mana dimulai. Kemudian, tubuh Sang Hyun memasuki alam bawah sadar. Alam bawah sadar merupakan tempat yang diperlukan oleh Sang Hyun untuk dapat memakan artefaknya. Sang Hyun terkejut, wujud artefaknya kini berbentuk seperti makanan manusia pada umumnya. Sang Hyun was-was bila yang muncul merupakan makanan dari binatang menjijikkan atau sesuatu yang buruk. Namun, kalau makanannya seperti ini, aku bisa memakannya kapanpun, pikir Sang Hyun. Setelah mengkonsumsi makanan wujud dari artefak dagger miliknya, kini muncul notifikasi bahwa Sang Hyun telah mendapatkan penambahan permanen status Agility 2 dan mendapatkan hidden skill Demon Bash. Kini Venomoth Dagger sudah dikonsumsi dan keberadaannya sudah menghilang sepenuhnya. Akhirnya kini aku mendapatkan skill sesuai yang aku rencanakan, pikir Sang Hyun. Scene beralih ke penampakan gate sebuah dungeon. Nampak sekelompok orang tengah bersiap untuk menjelajahi dungeon. Ada seorang player yang datang telat, namun keberadaannya tidak lagi diperlukan karena sudah ada player baru bernama Sang Hyun yang mengisi tempat kosong itu. Player yang telat datang tersebut nampak tidak puas dengan jawaban timnya. Namun, keputusan sudah dibuat. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya player yang telat datang tersebut bergabung ke tim porter, bukan tim player. Player lain pun ikutan bertanya kepada tim leader. Bos, kenapa merekrut anak baru tersebut? Hahaha, tenang saja. Kalaupun player ada yang harus mati, maka itu seharusnya dia, bukan kita, kata tim leader. Kemudian scene memperlihatkan Sang Hyun datang untuk memperkenalkan diri ke player lain dan tim leadernya. Nampak semua mata tertuju ke Sang Hyun dengan tatapan tidak senang. Sang tim leader memasang muka penuh senyum menyambut kedatangan Sang Hyun. Apakah itu longsword? Tanya tim leader kepada Sang Hyun. Ya betul, aku telah mempelajari cara menggunakannya cukup banyak dari YouTube, balas Sang Hyun. Longsword adalah salah satu tipe senjata yang paling sulit untuk digunakan. Apakah kamu tahu itu? Iya, aku tahu kok. Aku akan berusaha dengan gigih untuk setidaknya menjaga diriku sendiri, balas Sang Hyun. Oke, kalau semua sudah siap, ayo kita mulai telusuri dan taklukkan dungeon ini, teriak sang tim leader. Akhirnya semua anggota tim memasuki dungeon. Sang tim leader masih bergumam dalam hati. Bagaimana bisa seorang yang baru saja terbangkitkan belajar dari YouTube? Apakah anak ini menganggap dungeon hanyalah lelucon? Anak ini sungguh arogan
dan hanya mengantar nyawa saja di sini. Lanjut gumam tim leader. Bagaimanapun, dungeon ini terkenal sebagai dinding ratapan bagi para pemula. Anak itu akan menyesal pernah masuk ke dungeon ini, pikir tim leader. Apa ini? Tanya tim leader dengan wajah terkejut. Siapa sebenarnya anak ini? Dalam sekejap, telah membantai semua monster ini. Sang Hyun terlihat berada di puncak panggung pertunjukan dengan kemampuannya menghabisi monster-monster ini. Dan membuat semua player dan bahkan tim leader terkejut, terpaku kepadanya. Orc merupakan monster yang sering muncul dalam game dan cerita novel. Orc merupakan monster yang lemah apabila dibandingkan dengan naga dan monster kuat lain. Namun karena kelemahan itu, player pemula seringkali menganggapnya remeh dan langsung saja maju menyerang orc. Secara rata-rata, orc bertubuh tinggi 2,5 meter dan berat sekitar 180 kg. Scene berlanjut ketika awal mula tim Sang Hyun baru mulai memasuki dungeon. Seorang senior memperingati Sang Hyun bahwa dia tidak akan mendapatkan perlakuan khusus meskipun pemula. Baiklah senior, aku akan berusaha dengan gigih, balas Sang Hyun. Sang Hyun berpikiran bahwa keberadaannya sangat tidak disukai oleh rekan timnya. Saat masih berdebat, secara tiba-tiba muncul monster orc hijau dari belakang mereka. Kondisi tersebut membuat semua anggota tim menjadi siaga untuk menahan orc hijau tersebut. Seorang tanker dengan perisai besi nampak menahan serangan orc dan meminta bantuan timnya untuk menyerang. Dengan sekejap mata, tim leader tiba-tiba muncul dan memberikan pukulan keras kepada orc hijau. Teman setim bersorak-sorai atas bantuan dan kekuatan sang tim leader. Pertarungan tim leader dengan orc hijau pun berlanjut hingga tim leader berhasil menusuknya dengan pedang. Tim leader yang bertarung dengan orc tersebut diketahui bernama Yoon Da-ekyung. Namun, karena level Yoon baru berlevel 50, serangannya tidak bisa memberikan dampak kritikal kepada orc. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Yoon berhasil mengalahkan orc tersebut seorang diri. Kesenangan Yoon dan timnya tidak berlangsung lama karena kini telah datang segerombolan orc merah. Berpikir mengalahkan satu orc hijau saja sudah kewalahan. Tim leader Yoon berpikiran untuk kembali saja karena perbedaan kekuatannya sudah sangat besar. Melihat situasi putus asa tersebut, Sang Hyun berkata dirinya akan maju untuk menghadapi segerombolan orcs merah tersebut. Namun seperti biasa, rekan timnya tidak percaya dan meragukan kemampuan Sang Hyun. Sushi. Dengan kecepatan kilat, Sang Hyun melaju ke arah kawanan orcs dan menebas satu orcs merah hingga terbelah. Semua mata terbelalak menatap Sang Hyun dengan tatapan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Setelah menebas satu orc, kawanan orc lain mulai mengamuk dan mulai maju menyerang Sang Hyun. Meski baru level 1, aku telah memiliki pengalaman membantai orc di masa lalu, pikir Sang Hyun. Dengan kelincahan dan kekuatannya, Sang Hyun berhasil menghabisi sekawanan orc tersebut seorang diri. Rekan setimnya masih menyaksikan dan tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada akhirnya, kini Sang Hyun berhadapan 1 lawan 1 dengan pemimpin mereka, Armored Orc. Karena pertahanan Armored Orc yang begitu kuat, serangan biasa tidak sanggup menembus pertahanan Armored Orc. Sang Hyun mencoba mengaktifkan skill terbarunya, Demon Bash Level 1. Dengan mengaktifkan skill Demon Bash, Armored Orc terkena gangguan atau stun selama 2 detik. Memanfaatkan waktu stun 2 detik tersebut, Sang Hyun berhasil menghabisi nyawa Armored Orc di hadapannya. Tim leader Yoon masih tidak percaya bahwa anak yang baru saja terbangkitkan, dia memiliki skill stun tersebut bahkan selama 2 detik. Menurut Yoon, petarung terbaik yang dia ketahui saja hanya bisa menggunakan skill stun tersebut selama 1,5 detik. Rekan lain berencana untuk menanyakan video YouTube apa yang ditonton oleh Sang Hyun. Setelah mengalahkan sekawanan orc, kini level Sang Hyun mengalami peningkatan dan mendapatkan E-rank title, Fearless Immature Poppy. Sang Hyun mendapatkan bonus status, dan Sang Hyun sudah memikirkan status apa yang akan dia tingkatkan. Dengan pengalaman masa lalunya, kini Sang Hyun tanpa ragu menggunakan bonus status tersebut untuk meningkatkan tingkat keberuntungannya. Status keberuntungan akan menambah drop rate artefak yang akan dia dapatkan, pikir Sang Hyun. Itulah yang saat ini dibutuhkan olehku. Setelah kemenangan tersebut, tim leader Yoon dan lainnya menghampiri Sang Hyun dan menanyakan soal skill stun
yang barusan mereka lihat. Karena tidak mau rahasianya terbongkar, Sang Hyun mengatakan bahwa skill stun tersebut dia dapatkan saat awakening. Merasa tidak puas dan yakin dengan jawaban Sang Hyun, sang tim leader Yun diberikan kesempatan untuk mengecek longsword milik Sang Hyun. Mendapati longsword milik Sang Hyun hanyalah senjata level biasa. Tim leader Yun baru yakin bahwa skill tersebut merupakan milik Sang Hyun, bukan dari efek senjata miliknya. Tim leader Yun bergumam dalam hati, aku saja yang sudah level 50 tidak mendapatkan skill sebagus miliknya. Sungguh beruntung sekali si pemula ini. Di tengah percakapan itu, rekan lain memberikan tanda bahwa middle boss sudah bangun. Tim leader Yun dan timnya segera melanjutkan perjalanan menuju ruangan middle boss sambil mengingatkan Sang Hyun agar tidak bertindak sembarangan, meskipun dirinya baru saja menghabisi sekawanan orc. Sebelum mulai memasuki ruangan middle boss, Sang Hyun menantang tim leader soal pembagian hadiahnya. Hai ketua, bagaimana kalau aku bisa mengalahkan bos monster itu seorang diri? Aku berhak mendapatkan reward artefak tersebut seorang diri kan? Tanya Sang Hyun. Crimson Stone adalah hadiah dari keberhasilan mengalahkan Demon Orc. Rumornya meskipun telah mengalahkan ribuan Demon Orc, drop rate Crimson Stone sangatlah rendah. Sang Hyun kembali mengingat kehidupan lamanya saat dirinya melihat tim lain berhasil mendapatkan Crimson Stone setelah berhasil mengalahkan Demon Orc. Efek delay yang dimiliki oleh Crimson Stone itulah yang menarik bagi Sang Hyun untuk mendapatkannya. Kemudian Sang Hyun membahas soal pembagian hadiah berdasarkan kontribusi di dalam dungeon. Sang Hyun beranggapan kalau bisa mengalahkan Demon Orc seorang diri, maka sudah semestinya hadiah dari Demon Orc akan menjadi miliknya. Menanggapi permintaan Sang Hyun yang berlebihan, rekan setimnya mulai mengejeknya yang baru berhasil mengalahkan beberapa orc saja, namun sudah sombong. Karena tidak mau perdebatan semakin panjang, tim leader Yun menjawab permintaan Sang Hyun dengan tegas. Sang Hyun bisa mendapatkan reward tersebut bila berhasil mengalahkan Demon Orc, namun itu hanya bisa terjadi bila tim telah gagal. Baru dia bisa maju berhadapan dengan Demon Orc seorang diri. Mendengar jawaban dari tim leader Yun, Sang Hyun berpikiran ternyata semua itu lebih mudah. Dan dia berpikir tidak akan mencampuri pertarungan timnya saat ini. Tentu saja, tim leader Yun juga tidak bermaksud untuk menyerahkan begitu saja kepada Sang Hyun. Dia berpikiran untuk mengalahkan Demon Orcs bersama anggota timnya yang lain. Notifikasi pintu ruangan middle boss telah dibuka, dan notifikasi keberadaan middle boss sudah di depan mata. Berada di depan Demon Orc, tim leader Yun segera memerintahkan timnya untuk bersiap menyerang. Pertarungan tersebut tidak membutuhkan waktu lama. Tim leader Yun dan timnya dipukul jatuh ke lantai oleh Demon Orc. Perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Karena sudah mendapatkan luka cukup parah, tim leader Yun memerintahkan timnya untuk mundur. Mendengar perintah tersebut, Sang Hyun malah tersenyum dan meminta sekarang adalah gilirannya untuk berhadapan seorang diri dengan Demon Orc. Tim leader Yun masih tidak percaya Sang Hyun masih akan maju berhadapan dengan Demon Orc seorang diri. Tidak masalah ketua, aku tidak akan mati hari ini, kata Sang Hyun sambil memegang pedang menuju Demon Orc. Alasanku sangat menginginkan Crimson Stone adalah karena efeknya yang dapat dikombinasikan dengan skill Demon Bash milikku. Pertarungan Sang Hyun dengan Demon Orc pun dimulai. Sang Hyun mengaktifkan skill Demon Bash miliknya dan membuat Demon Orc terkena stun selama 2 detik. Namun karena Demon Orc memiliki skill self-regeneration, skill tersebut membuat efek skill Demon Bash milik Sang Hyun menjadi kurang efektif. Pertarungan yang brutal pun hanya mampu disaksikan oleh timnya dari kejauhan. Kenapa Sang Hyun mampu membuat gerakan seperti itu melawan Demon Orc? Tanya tim leader Yun. Selain bertarung dengan tenang, Sang Hyun masih mampu tersenyum saat melawan Demon Orc. Lanjut pikir tim leader Yun. Melanjutkan pertarungan itu, Sang Hyun akhirnya dapat mengalahkan Demon Orc dengan cara menusuknya langsung dari depan. Keberhasilan tersebut membuat level Sang Hyun meningkat, dan titel baru pun didapatkan, E-Rank Demon Hunter. Setelah keberhasilannya menumbangkan Demon Orc, Sang Hyun dihampiri oleh rekan setimnya yang lain. Karena tidak mau direpotkan oleh pertanyaan yang menyulitkan, Sang Hyun berpura-pura kewalahan kalau tidak sudah dibantu tim leader Yun di awal pertarungan melawan Demon Orc.
Karena merasa memang benar ada berkat upaya dari penyerangan tim sebelumnya, maka Demon Orc dapat dikalahkan oleh Sang Hyun. Tim pun melanjutkan perjalanan menuju ruang bos terakhir. Mereka pergi terlebih dahulu meninggalkan Sang Hyun. Karena sudah sepi, Sang Hyun berpikiran untuk mengkonsumsi Crimson Stone yang barusan ia dapatkan sekarang juga. Memasuki alam bawah sadar, Sang Hyun telah siap untuk menyantap hidangan dari Crimson Stone. Nampak semangkuk hidangan yang terlihat sangat lezat dan siap dinikmati. Setelah makanan tersebut habis, kini Sang Hyun mendapatkan penambahan status dari Crimson Stone. Dan yang paling penting yaitu efek Spatial Delay yang kini telah didapatkan oleh Sang Hyun. Status Delay kemudian digabungkan oleh Sang Hyun ke dalam skill Demon Bash. Dengan penambahan status ini, kini Sang Hyun dapat mendapatkan efek stun selama 4 detik. Tim leader Yun kemudian mendatangi Sang Hyun untuk mengajak bekerja sama menghadapi bos terakhir, Orc Berserker. Menanggapi permintaan dari tim leader Yun sudah lebih bijak, Sang Hyun pun menerima tawaran tersebut. Setelah sampai di ruangan bos terakhir, Orc Berserker, tim kemudian bersiap untuk melakukan serangan. Sang Hyun pun dengan percaya diri melaju berhadapan dengan Orc Berserker. Dengan tekad kuat untuk mengubah nasib dari kehidupan sebelumnya, Sang Hyun mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan Orc Berserker. Sang Hyun berhasil mendaratkan tebasan pedang ke Orc Berserker dan dilanjutkan dengan mengaktifkan skill Demon Bash. Sang Hyun berteriak menyuruh rekan timnya untuk mulai menyerang Orc Berserker saat dalam keadaan stun selama 4 detik. Dengan komando yang diberikan oleh Sang Hyun, kini tim berhasil mengalahkan bos terakhir, Orc Berserker. Dengan keberhasilan ini, Sang Hyun mengalami kenaikan level dan mendapatkan titel baru, The Rank with Overwhelming Power. Karena telah berhasil mengalahkan Orc Berserker bersama tim leader Yun memberikan hadiah kepada Sang Hyun berupa artefak perunggu. Scene berpindah ke dalam rumah Sang Hyun. Sang Hyun nampak senang karena kini telah mendapatkan penghasilan yang cukup banyak, termasuk bonus Berserker Ring yang telah diberikan oleh tim leader Yun. Tidak mau buang banyak waktu, Sang Hyun bersiap untuk memakan artefak tersebut. Efek yang diberikan oleh artefak Berserker Ring dapat membuat berat artefak terasa lebih ringan. Saat ini, Sang Hyun sudah berlevel 7. Dan telah mengalokasikan status yang telah didapatkannya. Sang Hyun mulai latihan berpedang dengan harapan untuk mendapatkan skill baru dan agar mendapatkan perhatian dari konstelasi. Hasil dari latihannya, kini Sang Hyun mendapatkan pasif skill Basic Swordsman. Scene beralih memperlihatkan Sang Hyun sedang hendak memasuki sebuah dungeon solo rank. Melihat sekeliling yang mencurigakan, Sang Hyun bergegas memasuki dungeon dan menunggu di dalamnya. Benar saja, segerombolan orang yang mengikutinya juga ikut masuk ke dalam dungeon. 4 orang bersenjata tersebut terlihat bertujuan untuk memburu Sang Hyun. Tanpa babi bu, 1 orang berbadan besar terpancing emosi dan langsung menyerang menuju Sang Hyun. Hanya dengan 1 tebasan, Sang Hyun mampu menumbangkan lawan berbadan besar tersebut hingga tewas. Hal tersebut membuat 3 lawan lainnya terkejut panik. Karena terdesak, ketiga temannya bergegas mencari posisi untuk menyerang balik Sang Hyun. 1 orang pemanah mencoba menyerang Sang Hyun dari kejauhan. Namun, anak panahnya dapat ditangkis, dan dia pun berakhir mengenaskan. Melihat Sang Hyun tidak memegang senjata, 2 lawan tersisa berbalik arah memutuskan untuk menyerang Sang Hyun saat itu juga. Serangan dari keduanya meleset, dan 1 orang tewas lagi di tangan Sang Hyun karena dijadikan tameng oleh pemimpinnya. Kini tinggal Sang Hyun melawan 1 orang tersisa. Sang Hyun mengaktifkan skill Demon Bash miliknya, dan lawannya terkena stun selama 4,4 detik. Tanpa ragu, Sang Hyun segera menghabisi lawannya saat masih dalam keadaan terkena stun, dan pertarungan pun berakhir. Setelah berhasil membantai 4 orang yang hendak menyerangnya, kini level Sang Hyun naik menjadi level 10.
Selain itu, Sang Hyun cukup beruntung karena mendapatkan sebuah artefak cincin recovery dari lawannya yang berbadan besar. Melanjutkan perjalanannya, menjelajahi dungeon solo rank, Sang Hyun bertemu dengan sekawanan goblin dan hendak menghabisi mereka. Sang Hyun berniat untuk menghabisi sebanyak 500 goblin dengan mata tertutup. Hal itu ia lakukan untuk melatih indranya dan juga untuk mendapatkan titel tertentu. Tanpa kesulitan yang berarti, Sang Hyun mampu menghabisi goblin dengan mata tertutup. Bahkan, mampu menangkap anak panah yang ditembakkan oleh goblin. Setelah beberapa saat bertarung, kini akhirnya Sang Hyun mendapatkan title The Rank Lucky Day. Title inilah yang dicari oleh Sang Hyun. Title ini memberikan efek keberuntungan meningkat 20 poin. Melanjutkan misi membasmi goblin, akhirnya poin keberuntungan yang didapatkan Sang Hyun kali ini meningkat pesat. Karena sepak terjang Sang Hyun yang barusan, hal itu menarik kedatangan 3 konstelasi sekaligus. Cleaner of a Fallen Dimension, Pilgrim of Grand Space, Goddess of Luck. Ini terlalu cepat mereka datang. Apakah mereka menikmati pertunjukanku? Tanya Sang Hyun dalam hati. Konstelasi The Goddess of Luck mendekati Sang Hyun dan menyampaikan ketertarikan kepadanya. Dia tidak pernah melihat pendekar pedang yang begitu beruntung seperti dia. Kemudian giliran konstelasi The Corrupt Dimensional Janitor mendekati Sang Hyun dan menyampaikan ketertarikan pada aksi kebrutalan yang ditunjukkan oleh Sang Hyun. Kemudian giliran konstelasi The Pilgrim Wandering The Grand Universe juga menyampaikan ketertarikan kepada Sang Hyun. Mendapati 3 konstelasi sekaligus datang kepada Sang Hyun. Hal ini memaksa Sang Hyun untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Kembali mengingat kehidupan sebelumnya. Hingga usia 55 tahun, Sang Hyun tidak mendapatkan keuntungan apapun dari konstelasi Late Bloomer. Oleh karena pemilihan konstelasi sangat menentukan masa depanku. Aku harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, kata Sang Hyun dalam hati. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, akhirnya Sang Hyun memutuskan untuk memilih kontrak dengan Goddess of Luck. Setelah kontrak dibuat dengan Goddess of Luck, muncul notifikasi ada 15 konstelasi yang memberikan selamat, dan ada 3 konstelasi yang tidak menyukai kontrak tersebut. Sang Hyun mendapatkan notifikasi lagi terkait keuntungan yang dia dapatkan dari kontrak dengan Goddess of Luck. Setiap serangan akan memberikan efek critical hit. Saat mendapatkan artefak, akan mendapatkan efek tersembunyi. Dan saat berhasil mengalahkan boss monster, akan selalu mendapatkan sebuah artefak, serta efek-efek lain yang berfaedah bagi Sang Hyun. Sang Hyun sangat bersyukur dapat menjalin kontrak dengan Goddess of Luck. Dia telah mendapatkan banyak sekali manfaat dari efek kontrak tersebut. Melanjutkan penaklukan dungeon, Sang Hyun menuju ruangan bos terakhir untuk mengalahkannya, The Greedy Goblin Lord. Pertarungan sengit di antara keduanya pun terjadi. Jual beli pukulan dilakukan, dan tampak belum ada luka serius yang didapatkan. Monster Goblin Lord mengeluarkan skill intimidasi untuk memberikan tekanan kepada Sang Hyun. Dengan skill recovery yang dimiliki, Sang Hyun mampu keluar dari situasi tertekan tersebut. Sang Hyun membalas serangan dan berhasil mendaratkan tebasan pedang kepada Goblin Lord. Dilanjutkan dengan skill Demon Bash. Goblin Lord terkena stun selama 2 detik. Tanpa buang waktu, Sang Hyun segera menghabisi Goblin Lord hingga tewas. Level Sang Hyun naik dan notifikasi telah berhasil menuntaskan dungeon pun muncul. Sang Hyun juga mendapatkan title terbarunya, D-Rank Title, Don't Touch Me. Title ini memberikan status keberuntungan plus 30 dan evasion plus 10. Sang Hyun mengalokasikan sisa poin yang dimiliki ke status keberuntungan, dan senang sekali saat ini status keberuntungannya sudah di atas 100 poin. Hal ini membawa efek bonus ke status lain yang ikut meningkat 10%. Dari hasil mengalahkan Goblin Lord, Sang Hyun mendapatkan reward berupa Shield of Goodness.
Sang Hyun pun bergegas hendak memakan artefak tersebut untuk meningkatkan pertahanannya. Scene berpindah ke suatu tempat di kota. Tampak Sang Hyun sedang mengobrol dengan seorang wanita untuk meminta ikut raid dungeon level ke-100. Permintaan tersebut terlalu berlebihan, karena Sang Hyun saat ini baru berlevel ke-17. Mendengar perbincangan Sang Hyun dengan resepsionis tersebut, seorang wanita lain datang menghampiri. Wanita tersebut berasal dari Guild Eden, Kim Miso, atau panggil saja Mbak Miso, player yang sudah berlevel ke-100. Selain punya reputasi sebagai player yang bagus, Mbak Miso adalah anak dari pemegang saham terbesar Guild Eden. Aku melihatmu tertarik untuk mengikuti raid dungeon level ke-100. Apakah boleh tahu apa alasannya? Tanya Mbak Miso kepada Sang Hyun. Sang Hyun menjawab, karena aku sedang butuh banyak uang, kata Sang Hyun menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut party bersama timku. Apakah kamu tertarik untuk ikut? Balas Mbak Miso kepada Sang Hyun. Kenapa kita tidak berangkat sekarang? Balas Sang Hyun sambil menatap Mbak Miso. Mbak Miso bertanya kepada resepsionis, quest mana yang ingin diambil oleh Sang Hyun? Quest tersebut adalah quest tower pertahanan. Player harus membunuh 300 monster yang menuju mendekat ke tower pertahanan. Quest ini sebenarnya membutuhkan 4 player untuk dapat menuntaskannya dengan mudah. Namun karena desakan dari Sang Hyun, Mbak Miso pun mau menerima dan memulai quest ini walau hanya berdua. Memasuki area quest, Mbak Miso mulai mengambil posisi di atas gedung untuk memantau situasi sekitar. Sementara Sang Hyun terlihat berjalan menuju barisan paling depan. Quest dimulai. Kawanan serigala mulai datang menghampiri Sang Hyun dan Mbak Miso. Dengan tebasan pedang yang bersih, Sang Hyun mampu membunuh beberapa ekor serigala dalam waktu singkat. Mbak Miso bertanya dalam hati, kenapa? Sepertinya ada yang janggal pada monster serigala tersebut. Mereka terlihat tidak lincah. Apakah mereka terkena stun? Melihat Sang Hyun bisa menggunakan skill stun selama 4 detik, Mbak Miso menilai bahwa skill tersebut sudah lebih dari cukup untuk menghabisi sekawanan monster serigala ini. Siapa sebenarnya orang ini? Tanya Mbak Miso dalam hati. Kemudian, muncul monster Black Wolf yang datang dan menggunakan efek stun. Sang Hyun dan Mbak Miso pun terkena efek stun yang dilancarkan oleh Black Wolf. Namun karena Mbak Miso memiliki artefak debuff, maka efek stun segera hilang dalam waktu singkat. Sementara Sang Hyun menggunakan efek recovery untuk memulihkan dirinya dari efek stun yang diterima. Hal ini menambah rasa penasaran Mbak Miso kepada Sang Hyun, seorang pendekar pedang dengan skill yang lengkap dan luar biasa. Membalas serangan Black Wolf, Sang Hyun mengerahkan segera kekuatannya untuk menebas Black Wolf tersebut. Dan akhirnya, monster tersebut tumbang dikalahkan oleh Sang Hyun. Setelah mengalahkan Black Wolf, kini quest pertahanan hampir selesai. Sudah 299 monster dikalahkan dari total target 300. Sang Hyun mendapatkan kenaikan level dan mendapatkan title baru, D-Rank title No Fear. Bos monster terakhir pun muncul. Monster Full Moon, Wolf Lord. Sang Hyun dengan kekuatan penuh berusaha memberikan luka kepada Wolf Lord. Namun karena perbedaan level dan resistansi, skill Demon Bash milik Sang Hyun tidak mempan di hadapan Wolf Lord. Setelah pertarungan panjang, kini stamina dan darah yang dimiliki oleh Sang Hyun mulai menipis. Monster Wolf Lord nampak mengamuk dan kini berhasil mendaratkan serangan fatal kepada Sang Hyun. Sang Hyun menerima hantaman kuku tajam dari Wolf Lord tepat di bagian perutnya. Melihat kejadian itu, Mbak Miso tampak sedih dan menyesal karena tidak bisa segera mengambil keputusan untuk membantu Sang Hyun.
hantaman tajam yang diterima oleh Sang Hyun membuat efek dari Shield of Goodness terpicu. Efek spesial pengorbanan telah diterima. Semua cedera yang diterima oleh Sang Hyun dikonversi menjadi efek penyembuhan. Status kesehatan Sang Hyun pun kembali penuh, dan Sang Hyun kini siap membalas serangan Wolf Lord. Skill Demon Bash diaktifkan, dan tanpa menunda lagi, Sang Hyun segera menebas tubuh Wolf Lord dan mengalahkannya. Sang Hyun mendapatkan kenaikan level dan title terbaru, Serank Title Face-Off. Setelah keberhasilan tersebut, Mbak Miso memuji kinerja Sang Hyun dan berpamitan untuk pergi. Sang Hyun mendapatkan reward berupa artefak Blue Moon Stone. Sang Hyun sangat senang karena pada akhirnya dia mendapatkan artefak berperingkat platinum. Tanpa buang waktu, Sang Hyun segera memakan artefak Blue Moon tersebut untuk segera mendapatkan manfaatnya. Kembalinya ke area quest, Sang Hyun disambut oleh keramaian player lain yang ada di tempat itu. Sang Hyun pun mendapatkan banyak tawaran dari berbagai guild untuk bergabung bersama mereka. Mbak Miso menyelamatkan Sang Hyun dari keramaian dan membawanya keluar dari tempat itu. Sang Hyun nampak senang karena isi saldonya sangat banyak dari hasil quest hari ini. Saat percakapannya di mobil bersama Mbak Miso, Sang Hyun mendapatkan tawaran dari Mbak Miso untuk bergabung bersama guildnya Guild Eden. Namun, karena masih memiliki banyak pertimbangan, akhirnya Sang Hyun memilih untuk tidak mengambil tawaran tersebut untuk saat ini. Saat Sang Hyun hendak berpamitan dan meninggalkan Mbak Miso di mobil, Mbak Miso memberitahu kalau akan ada penaklukan gate dalam beberapa hari ke depan. Dan Sang Hyun pun dengan senang menjawab akan ikut. Scene beralih ke percakapan Mbak Miso dengan anggota Guild Eden yang lain yang bernama Jo Jin Ho. Mbak Miso memuji dan menilai bahwa Sang Hyun memiliki potensi lebih baik dibandingkan Jo Jin Ho. Diketahui, Jo Jin Ho saat ini berlevel 700 dan merupakan player rank S. Scene beralih ke sebuah tempat latihan. Terlihat Sang Hyun sedang berbicara dengan Mbak Miso melalui telepon. Mereka berjanjian untuk mengadakan perburuan bersama lagi. Selesai menelpon, Sang Hyun kedatangan tamu Daekyung. Sang Hyun diberitahu kalau dirinya saat ini sedang populer dan telah diliput dalam sebuah majalah ternama. Kembali ke tujuan awal, Daekyung membawakan artefak lama milik Daekyung untuk dijual kepada Sang Hyun. Kemudian menyusul datang seorang wanita yang berperan sebagai penilai harga dari sebuah artefak. Hal ini dilakukan agar transaksi keduanya transparan dan tidak ada perselisihan. Penilai harga itu pun segera menggunakan kemampuan untuk menilai harga dari artefak yang dibawakan oleh Daekyung. Namun, sebelum transaksi dilanjutkan, Daekyung mengajukan permintaan untuk dapat menguji skill berpedang. Daekyung pun segera menunjukkan skill berpedangnya. Namun, karena menurut Sang Hyun ada yang salah dengan cara Daekyung memegang pedang, dan Sang Hyun pun mencoba memberikan saran perbaikan kepada Daekyung. Sekembalinya dari tempat transaksi artefak bersama Daekyung, mobil yang dikendarai oleh Sang Hyun dihentikan oleh dua orang tak dikenal. Kedua orang tersebut ternyata anggota Guild Utopia, Choi Yong-sho dan Shu Seong-gu. Selain sebagai player, dua orang ini juga berprofesi sebagai YouTuber yang cukup populer. Setelah arogan merusak mobil Sang Hyun, kedua orang ini bermaksud untuk membuat konten YouTube untuk mempermalukan Sang Hyun. Mereka telah membaca artikel majalah terkait Sang Hyun yang telah menyelesaikan quest level 100 seorang diri. Namun mereka tidak percaya karena Sang Hyun pergi bersama Mbak Miso.
Video YouTube telah live online meliput kejadian tersebut. Para penonton memberikan dukungan untuk bertaruh lebih pada pertarungan yang akan mereka tunjukkan. Training mode telah diaktifkan untuk player Sang-hyun dan Choi Yong-seol, dan pertunjukan pun akan segera dimulai. Mbak Miso, yang sedang menonton TV, terkejut melihat siaran langsung pertarungan Sang-hyun melawan Choi Yong-chol. Mbak Miso menilai lawan Sang-hyun dari Guild Utopia itu memang suka membuat kekacauan, terutama terhadap player baru. Di tengah menonton TV, seorang wanita datang menanyakan Mbak Miso apakah dirinya baik saja. Wanita tersebut bernama Shin Tae-ri, anggota dari Guild Eden. Dia memiliki level 700 dan merupakan rank S. Mbak Miso ditanya oleh Tae-ri apakah itu Sang-hyun, player baru yang hendak direkrutnya ke Guild Eden, dan Mbak Miso pun mengkonfirmasinya. Pertarungan antara Sang-hyun dengan Choi Yong-seol pun berlanjut. Jual beli serangan sudah dilakukan beberapa saat. Tanpa disadari, Sang-hyun terkena serangan sihir es yang membuat pergerakannya membeku. Karena dipikir sudah unggul, Choi Yong-chol mendapati sihir jebakan esnya telah gagal. Dari arah belakang, Sang-hyun melesat menghunuskan pedangnya ke arah Choi Yong-chol yang tengah kurang waspada. Choi Yong-chol pun berhasil dijatuhkan dan dikalahkan oleh Sang-hyun. Melihat kekalahan dan kekacauan yang telah ditimbulkan oleh anggota Guild Utopia, seorang manajer dari Guild Utopia kemudian hadir dan meminta maaf kepada Sang-hyun atas kejadian yang menimpanya. Dengan nada polos, Sang-hyun meminta ganti rugi sebesar 2 miliar won atas kejadian yang menimpanya. Shin berpindah ke rumah Sang-hyun. Ada banyak reporter yang hendak mewawancarai Sang-hyun yang tengah naik daun. Mengabaikan permintaan reporter di luar, Sang-hyun asyik dengan pencapaiannya hingga saat ini. Banyak dari skillnya yang mengalami naik level. Kemudian, telepon berdering. Itu merupakan panggilan dari reporter Park Jong-min untuk mengingatkan janji ketemu yang telah dibuat. Karena hampir lupa, Sang-hyun segera pergi menemui Park Jong-min saat itu juga. Dalam interview tersebut, Sang-hyun diberitahu oleh Park Jong-min bahwa saat ini telah ada 5 guild dari luar negeri yang tertarik untuk merekrut Sang-hyun. Sang-hyun sendiri tidak tahu dan tidak menyangka kalau dirinya dilirik dan diminati oleh guild dari luar Korea. Setelah interview berakhir, Sang-hyun lanjut menuju tempat untuk bertemu Mbak Miso untuk menjalani quest dungeon. Rupanya Mbak Miso tidak sendirian. Dia datang bersama saudaranya, namanya Shin Tae-ri. Sang-hyun hanya berpura-pura tidak mengenal saudaranya, karena nama Shin Tae-ri sudah sangat terkenal di Korea dan bahkan di dunia internasional. Pada pertemuan pertama ini, Shin Tae-ri meminta latih tanding dengan Sang-hyun. Mbak Miso yang mendengar permintaan itu langsung menghentikannya. Namun, karena ini kesempatan langka, Sang-hyun memotong pertikaian mereka dan menyanggupi permintaan latih tanding bersama Shin Tae-ri. Pertarungan kecil di antara Sang-hyun melawan Shin Tae-ri pun dimulai. Seorang assassin level internasional mampu menunjukkan pergerakan dengan kecepatannya yang sangat cepat. Sang-hyun pun kesulitan membaca serangan Shin Tae-ri. Namun dengan mata tertutup seperti saat melawan Goblin, Sang-hyun mampu menangkis serangan yang dilancarkan oleh Shin Tae-ri. Setelah sekian serangan gagal, kini akhirnya serangan dari Shin Tae-ri berhasil mengenai Sang-hyun. Pertarungan kecil pun segera disudahi karena Sang-hyun terluka dan rencana penaklukan dungeon akan segera dimulai. Akhirnya Shin Tae-ri pamit pulang dan meninggalkan Mbak Miso bersama Sang-hyun. Di depan gate dekat stasiun, Sang-hyun dan Mbak Miso menemui 2 rekan lain untuk segera memasuki gate bersama. Park Tae-sik Mage level 120 dan Kang Jui
Mage level ke-110. Dengan anggota tim dan skill yang lengkap, aku yakin tim ini sudah cukup untuk menaklukkan dungeon ini. Perjalanan memasuki gate pun dimulai. Nampak mereka berempat masuk ke dalam gate dan dilemparkan ke sebuah area bersalju. Belum lama berjalan, tim menyadari ada keberadaan monster yang mendekati mereka. Mereka pun segera mengambil posisi untuk menghindar dan bersiap serangan balik. Serangan kombinasi di antara mereka akhirnya berhasil menumbangkan monster berbadan raksasa tersebut. Melihat kemampuan dan sepak terjang Sang-hyun, Park Tae-sok dan Kang Ju-hee terkejut dengan kehebatannya. Mereka tidak menyangka satu tebasan pedang mampu membunuh monster raksasa tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan melanjutkan menghabisi setiap monster yang menghadang. Kemampuan Sang-hyun tidak hentinya membuat semua orang tertegun akan kehebatannya. Kini sampailah mereka di tempat middle boss berada, Cerberus of the Frost Hell. Melihat Cerberus, Sang-hyun semakin antusias karena kini dia akan bisa menggunakan skill The Age of the Night and Wolves. Di sini Sang-hyun membutuhkan bulan bercahaya secara utuh selama pertarungan agar dapat mengaktifkan skillnya. Berhadapan langsung dengan Cerberus, monster ini tidak tampak akan menyerang Sang-hyun. Bahkan, Cerberus tertunduk dan mengakui superioritas Sang-hyun. Tanpa menunda kesempatan yang ada, Sang-hyun segera menebas kepala Cerberus dan mengalahkannya. Kini, Cerberus telah kalah. Sang-hyun mendapatkan 100 rank title reduction. Title terbaru ini memberikan efek pengurangan waktu cooldown menjadi setengahnya, dan Sang-hyun memilih skill recovery untuk diberikan efek tersebut. Selain itu, Sang-hyun juga mendapatkan reward artefak Heart of Ice, dan dirinya segera bersiap untuk memakannya. Melanjutkan perjalanan ke markas bos terakhir, tim nampak mengumpulkan bangkai monster yang telah dikalahkan sebelumnya untuk digunakan sebagai umpan bos terakhir, Grizzly Big Bear of the Cold. Pertarungan melawan monster beruang pun dimulai. Sang-hyun terlihat berada di barisan terdepan untuk menjadi umpan, sementara tiga lainnya memberikan serangan dari posisi yang tersembunyi. Pertarungan ini sungguh menghabiskan tenaga dan stamina, pikir Sang-hyun dalam hati. Monster ini sangat kuat, pertahanannya sangat tebal. Lanjutnya, saat terpojok Sang-hyun mendapatkan bantuan dari Mbak Miso untuk menyerang monster beruang. Celah kelemahan terbuka dan Sang-hyun memanfaatkan dengan menggunakan skillful charging. Serangan skillful charging mampu menembus pertahanan monster beruang dan memberikan efek membeku. Efek yang telah Sang-hyun tambahkan dan dapatkan dari artefak Heart of Ice. Memanfaatkan celah yang terbuka lebih lebar, Sang-hyun segera mengaktifkan skill Demon Bash untuk memberikan efek stun kepada monster beruang. Mbak Miso memberikan tanda kepada Tae-sok untuk menggunakan skill apinya untuk membakar monster beruang. Damage yang diberikan secara beruntun telah membuat monster beruang kehilangan banyak darah dan mulai memasuki mode buasnya. Saat berada dalam mode buas, monster akan menyerang dan melahap apapun yang ada di hadapannya secara brutal. Hal ini mendesak posisi Sang-hyun yang berada tepat di depannya. Beruntungnya, Kang Ju-hee mampu menggunakan skillnya tepat waktu sebelum serangan monster beruang mengenai Sang-hyun. Monster beruang terkena sihir ruang dan terlempar ke lokasi tumpukan bangkai monster yang telah disiapkan sebelumnya. Karena luka yang parah dan kehabisan darah, monster beruang pun akhirnya tumbang. Notifikasi keberhasilan mengalahkan monster beruang pun muncul, diikuti dengan notifikasi keberhasilan menuntaskan Dungeon Frost Hell.
Oleh karena keberhasilan tersebut, setiap anggota tim mendapatkan reward artefak unik yang dapat dipilih. Goddess of Luck kemudian muncul dan menuntun Sang-hyun untuk memilih satu hadiah yang bagus. Karena efek kontrak keberuntungan dengan Goddess of Luck, Sang-hyun mendapatkan hadiah yang cukup bagus. Sang-hyun memilih artefak unik Great Sword of Fighting Spirit sebagai hadiahnya. Sementara 3 rekannya juga telah memilih hadiah sesuai dengan keinginan mereka. Penjelajahan dungeon telah usai, dan mereka pun segera keluar dari gate dan pamit pulang. Kini Sang-hyun telah naik level ke ke-51. Status poinnya pun mengalami peningkatan yang signifikan. Atas pencapaian Sang-hyun yang mengesankan, muncul 3 konstelasi untuk menawarkan kontrak dengannya. Konstelasi Lion King, konstelasi Raja Jenggot, dan konstelasi Dark Hunter. Memutuskan untuk memilih konstelasi baru, sungguh keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. Kesalahan memilih konstelasi pendamping dapat mempengaruhi masa depan sebagai seorang player. Untuk saat ini, aku pikir cukup Goddess of Luck sebagai konstelasi tunggal pendampingku saat ini, pikir Sang-hyun. Lanjut, Sang-hyun mengatakan kepada 3 konstelasi yang telah datang bahwa dirinya belum berniat untuk menjalin kontrak dengan konstelasi yang baru saat ini. Ketiga konstelasi itu pun segera pergi meninggalkan Sang-hyun yang telah menolaknya. Scene berpindah ke pertarungan berikutnya. Sang-hyun terlihat sedang bertarung melawan kawanan monster serigala yang muncul dari portal dunia monster yang retak. Berhadapan dengan tipe monster serigala dan anjing, Sang-hyun segera mengaktifkan skill Time of Dogs and Wolves. Para monster pun terkena intimidasi dari Sang-hyun. Sang-hyun memanfaatkan situasi ini untuk mencoba skill terbarunya, Knockback Burst. Skill diaktifkan dan monster serigala terlempar jauh ke belakang. Skill itu memberikan efek serangan ke area sekitar. Monster yang terkena hempasan skillnya ikut terkena efek knockback. Di tengah pertarungan yang tengah berlangsung, kemudian datang 2 orang dari asosiasi player Korea. 2 orang dari asosiasi tersebut bergegas melihat situasi yang tengah terjadi. Melihat ada seseorang yang tengah bertarung melawan Cobalt, kedua orang dari asosiasi sempat menghentikan langkahnya untuk ikut campur. Sang-hyun meminta kepada kedua orang itu untuk tidak mendekat, karena dia akan mengeluarkan skillnya untuk menghabisi Cobalt. Sempat khawatir dengan Sang-hyun. Pertunjukan itu justru membuat kedua orang dari asosiasi tertegun. Melihat kemampuan Sang-hyun menghabisi kawanan Cobalt seorang diri. Karena monster yang berada di luar retakan telah habis, Sang-hyun berencana memasuki retakan tersebut untuk menghabisi monster yang ada di dalam. 2 orang dari asosiasi tersebut tidak bisa berdiam diri dan meminta untuk ikut Sang-hyun memasuki retakan itu. Dan mereka bertiga pun mulai memasuki kawasan monster di dalam retakan. Menghadapi segerombolan Cobalt di dalam markas mereka, Sang-hyun sempat kewalahan karena ada jenis Cobalt Archer juga. Untungnya, Sang-hyun sudah mempersiapkan bangkai Cobalt dari luar untuk dijadikan tameng. Sang-hyun menghajar satu persatu Cobalt yang muncul di hadapannya hingga mereka tumbang. Berhasil mengalahkan Cobalt Champion, Sang-hyun mendapatkan reward berupa Shoes of Rapid Movement. Sepatu itu bertipe artefak platinum. Mengetahui efek yang begitu bagus, Sang-hyun pun langsung memakai artefak sepatu tersebut untuk diuji coba. Sang-hyun lanjut menuju ke ruangan bos terakhir, The Emperor Cobalt King. Sang-hyun nampak dengan lincah dapat menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Cobalt King.
Setelah pertarungan yang begitu panjang, terjadilah jual beli serangan di antara keduanya. Perhatian dari Cobalt King teralihkan karena kehadiran dua orang dari asosiasi yang baru saja memasuki ruangannya. Karena Cobalt King beralih tujuan dan hendak menyerang dua orang dari asosiasi, Sang Hyun memiliki celah untuk melancarkan serangan pamungkasnya kepada Cobalt King. Namun, karena resistansi Cobalt King yang begitu tinggi, skill Demon Bash tidak dapat diaktifkan. Si Cobalt King nampaknya masih menyembunyikan kemampuannya yang lain dan melancarkan serangan balasan ke arah Sang Hyun. Dengan kecerdasan dan kelicikan di atas tipe monster lain, Cobalt King berhasil memojokkan posisi Sang Hyun. Tembakan panah ke arah Sang Hyun tidak dapat dihindari dan mengenai perut Sang Hyun. Karena dipikir Sang Hyun telah kalah, Cobalt King melaju mendekati Sang Hyun untuk melayangkan serangan tambahan. Efek sacrifice yang aktif mengakibatkan luka yang diterima Sang Hyun menjadi netral, dan status kesehatan kembali penuh. Sang Hyun kemudian membalas serangan Cobalt King dengan skill Knockback Burst. Koin emas yang ada di sekitar lokasi ikut berterbangan seperti peluru yang melesat ke arah Cobalt King. Dua orang perwakilan asosiasi player pun tertegun atas kecerdasan Sang Hyun dalam pertarungan ini. Tidak mampu menahan luka yang diberikan oleh Sang Hyun, Cobalt King pun tumbang, dan notifikasi keberhasilan mengalahkan Cobalt King pun telah muncul. Sang Hyun mendapatkan Shearing Title Before Dendring Goes Cold dan mendapatkan kenaikan level yang cukup banyak. Selain itu, dia mendapatkan artefak Platinum Talisman of Despair, artefak Ima's Boots of Evasion, dan artefak Ima's Necklace of Searching. Karena retakan Rift akan segera tertutup setelah mengalahkan bos terakhir, Sang Hyun dibawa dua orang dari asosiasi untuk segera keluar dari Rift tersebut. Setelah keluar dari Rift, Sang Hyun kemudian diinterview oleh seorang reporter mengenai pengalamannya dalam menghadapi monster di dalam Rift. Shin kemudian berpindah ke rumah Sang Hyun. Dia sudah siap memasuki alam bawah sadar untuk menyantap hidangan dari artefak yang baru saja dia dapatkan. Muncul beberapa wujud makanan yang menggiurkan, yang menunggu disantap oleh Sang Hyun. Saat dalam perjalanan pulang dari tempat latihan, Sang Hyun mendapati jalanan tampak macet. Hal tersebut dikarenakan muncul sebuah rift baru di persimpangan jalan dan membuat lalu lintas menjadi kacau. Di depan rift tersebut telah ada seorang pendekar pedang ternama, Do Kyung-soo. Do Chung-soo yang hendak memasuki rift menatap kehadiran Sang Hyun yang cukup menarik untuknya. Itu bukanlah tatapan seorang yang mengagumiku, namun tatapan seorang yang tertarik untuk menyaingiku, kata Do Chung-soo. Sang Hyun berkata dalam hati, semakin tinggi saingannya, maka akan semakin menarik hasilnya, balas Sang Hyun dalam hati. Kemudian Shin berpindah ke sebuah dungeon yang telah dimasuki oleh Sang Hyun seorang diri. Dungeon tersebut merupakan tempat bersemayam monster bertipe undead atau mayat hidup. Menghadapi monster mayat hidup, hal ini dirasa cukup mudah bagi Sang Hyun. Sang Hyun membantai mayat hidup itu secara membabi buta tanpa halangan apapun. Melihat monster mayat hidup sudah berkurang, Sang Hyun mengaktifkan skill detection untuk melihat kondisi sekitar. Dengan skill tersebut, Sang Hyun mampu melihat di mana monster yang masih harus dia kalahkan. Menghadapi monster mayat hidup tipe penyihir, Sang Hyun terlihat mengaktifkan skill Defensive Sword untuk menciptakan Blade Barrier yang melindunginya dari serangan sihir jarak jauh. Berlari melompat dan menggunakan skill Knockback,
Sang Hyun berhasil mengalahkan sekawanan monster penyihir tersebut. Kini middle boss telah muncul, The Death Knight of Penance and Rage. Death Knight muncul secara senyap dan hendak menyerang Sang Hyun dari belakang. Rencana serangan Death Knight disadari oleh Sang Hyun dan kemudian melompat untuk menghindarinya. Sang Hyun merasa kewalahan karena serangan yang dilancarkan oleh Death Knight begitu kuat dan besar. Hingga Sang Hyun pun sempat terluka beberapa kali sebagai akibatnya. Tidak mau masa lalunya terulang lagi, Sang Hyun kembali bangkit untuk menghadapi Death Knight sekali lagi. Pertarungan di antara keduanya tampak dimulai kembali. Karena stamina dan darah Sang Hyun sudah menipis, dia mendatangi monster lain dengan tujuan mengalahkan mereka untuk mendapatkan stamina tambahan karena efek skill Clever Hunter. Mendapati ada celah untuk menyerang Death Knight, Sang Hyun segera menebaskan pedang ke arah Death Knight. Namun karena resistansi skill yang dimiliki oleh Death Knight, skill knockback milik Sang Hyun tidak dapat diaktifkan. Sang Hyun justru terkena serangan balik yang fatal dari Death Knight. Kini darah dan stamina yang telah dikumpulkan telah terbuang habis. Di sisa kekuatannya, Sang Hyun mengaktifkan skill psychedelic dan melaju memberikan serangan balik kepada Death Knight. Dengan tekad tidak mau mengulangi kesalahan yang sama pada kehidupan sebelumnya, Sang Hyun mengerahkan segala kekuatannya untuk mengalahkan Death Knight. Setelah menerima serangan kuat dari Sang Hyun, kini Death Knight terhempas dan hampir kehilangan seluruh darahnya. Terdapat pola persamaan di antara monster. Bila darah mereka kurang dari 10%, mereka akan segera memasuki mode bunuh diri. Pada kondisiku saat ini, aku akan mati bila terkena satu serangan olehnya, kata Sang Gyung. Oleh karena itu, dengan waktu yang tersisa, akan aku gunakan untuk lari menjauhinya. Dengan sisa kekuatan yang telah ditukarkan dengan kecepatan, Death Knight melaju kencang untuk dapat mendaratkan serangan terakhirnya kepada Sang Hyun. Sang Hyun yang sudah muntah darah dan merasa telah sampai pada batasnya, akhirnya terjatuh ke tanah. Sesaat sebelum Death Knight berhasil mendaratkan serangan ke tubuh Sang Hyun, beruntung waktu yang dimiliki oleh Death Knight telah habis, dan tubuhnya mulai menghilang. Sang Hyun pun masih selamat. Karena Death Knight telah tewas, kini Sang Hyun mengalami kenaikan level dan mendapatkan kembali status kesehatannya.